Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai. Perkenalkan, nama saya Alfi Rahmani, biasanya dipanggil Alfi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan eksperimen tentang listrik statis, yang mana eksperimen ini memiliki tujuan, yaitu yang pertama kita dapat menyelidiki gejala listrik statis. Lalu yang kedua, kita dapat menyelidiki interaksi yang terjadi dari benda bermuatan listrik. Nah, dulu saya pernah membuat video yang saya masukin di Instagram saya. Di sana saya menjelaskan kenapa saya menyukai fisika. Itu karena salah satunya ialah fisika itu sihir. Nah, di video ini saya akan melakukan seperti sesuatu hal berbau sihir. Nah, jadi ditunggu aja bagaimana bentuk videonya dan tonton sampai habis video ini. Nah, selanjutnya untuk eksperimen ini membutuhkan beberapa alat dan bahan, yaitu yang pertama adalah kertas yang sudah dirobek, selanjutnya 2 buah sedotan, botol air mineral, 2 buah balon, tisu, kain wol atau benang wol, dan terakhir adalah kaleng bekas. Nah, benang wol ini bisa kita ganti dengan rambut. Nanti kita coba dengan rambut dulu, nanti kalau nggak bisa lagi dengan rambut, kita coba dengan benang wol. Jadi langsung aja kita menuju eksperimennya. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan. Nah, percobaan ini kita akan lakukan sebanyak 4 kali, yang mana percobaan itu berbeda-beda. Yang pertama, percobaan bagian dengan kertas, lalu percobaan dengan 2 buah sedotan, lalu percobaan dengan kaleng kosong, lalu percobaan dengan balon dan balon gitu. Lalu tanpa basa-basi kita langsung aja mulai percobaannya. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan yang pertama, yaitu percobaan dengan kertas. Yang harus kita sediakan itu ialah balon. Balon yang ditiup dengan volume tertentu, dan juga kertas yang sudah kita sobek kecil-kecil ini. Nah, caranya bagaimana? Cara sistem melakukan percobaannya itu cukup hanya menggosok ini ke rambut atau ke benang wol, lalu nanti kita dekatkan ke kertas yang kecil-kecil ini, lalu kita amati apa yang terjadi dan kita catat. Jadi langsung aja ya. Saya mungkin akan menggunakan rambut dan ini benang wol. Langsung. Hup. Nah, jadi teman-teman nih, mungkin tak nampak di kamera ya, harus dari bawah ya. Tapi ini kalau kayak saya gini-gini kan, itu bergerak apanya, kertasnya gitu, bergerak-gerak. Nah, jadi itu hasil dari percobaan menggosok balon ke rambut ini, lalu kita dekatkan dengan kertas kecil ini, maka kertas kecil ini yang tadi itu bergerak-gerak gitu. Jadi langsung aja kita ke percobaan bagian 2, yaitu percobaan 2 buah sedotan. Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan percobaan yang kedua, yaitu percobaan 2 buah sedotan. Nah, apa yang harus disediakan itu yang pertama tentunya 2 buah sedotan, lalu botol air mineral, dan juga tisu. Nah, yang pertama harus kita lakukan itu menggosok 2 buah sedotan ini, setengahnya aja gitu. Setengah dari sedotan ini kita gosok searah gitu, kita gosok secara searah gitu selama beberapa menit. Kita gosok kayak gini, sekali 2 aja enggak apa-apa, sampai terasa agak panas. Kalau udah agak panas nih sedotan, kita salah satunya kita letak di atas botol air mineral. Kita letak di botol air mineral, kita seimbangkan. Lalu yang digosok tadi itu kita dekatkan juga dengan ini, dengan yang kita gosok satunya lagi. Kita ginikan dan boom, ini yang akan terjadi. Guys,
Serius? Wow. Nah, itu maksud saya. Kenapa fisika itu dibilang sihir? Ya jatuh, sampai jatuh dia. Nah, untuk jadi setelah kita gosok tadi itu, ketika kita dekatkan yang kita gosok dengan sedotan yang kita gosok, bukan sih, sedotan yang kita gosok dengan sedotan satu lagi yang udah digosok juga, maka akan terjadi tolak menolak gitu. Nah, nggak sentuh dong, nggak nyentuh dong, dia mutar dong. Diam ya, diam. Lagi. Adalah. Ini kalau aku kasih dengan adik kecil aku nih, kayaknya dia ketagihan main kayak gini sih. Oke. Langsung aja kita ke percobaan yang ketiga. Nah, percobaan ketiga ini membutuhkan balon. Ini kaleng namanya. Kita akan melakukan percobaan yang ketiga, yaitu menggunakan balon. Terus kita menggunakan kaleng kosong. Kaleng kosong ya, nggak ada air minumnya, masih ada tersisa. Enak. Lalu nanti kita tiup balon ini dengan volume tertentu juga. Lalu kita gosok seperti tadi ke rambut atau ke benang wol dengan searah gosokannya. Nanti kita letakkan kaleng kosong di sini, tuh kita dekatkan balon yang udah kita gosok tadi di rambut, tuh kita dekatkan. Nah, apa yang akan terjadi kita amati lalu kita catat gitu. Pertama kita tiup dulu ini. Semoga nggak pecah. Yang pertama yang harus kita lakukan itu gosok ini ke rambut dengan searah, gosoknya dengan searah menggunakan perasaan tentunya. Nanti kita dekati dengan kaleng kosong ini, apa yang akan terjadi kita catat nanti. Oke teman-teman, ini kita gosok secara searah mungkin selama beberapa menit. Saya akan coba selama 2 menit ya. Balon yang sudah kita gosok dengan rambut searah. Oke. Nah teman-teman lihat kalengnya bergoyang ketika saya dekatkan. Kayaknya bisa dilihat. Nah itu yang terjadi. Mungkin kalau saya melakukannya lebih lama, menggosoknya kaleng ini akan berguling gitu. Tapi karena saya menggosoknya hanya sebentar, ya kayak gini. Hanya segini yang bisa dihasilkan oleh percobaan ini gitu. Saya hanya melakukan penggosokan sebentar saja. Tapi jika melakukannya lebih lama, maka kaleng ini bisa sampai berguling-guling. Itu adalah percobaan yang ketiga. Sekarang kita akan melakukan percobaan yang keempat, yaitu percobaan balon dengan balon. Oke, kita sudah menggosoknya dalam beberapa menit. Jadi kita coba aja langsung ya, apa yang terjadi. Oh gitu. Jadi teman-teman, kalau kita melakukannya hanya satu buah balon saja yang kita gosok, maka akan saling berdekatan gitu. Oke,
kita coba yang bagian kedua, apa yang terjadi jika kedua balon yang kita gosok. Oke teman-teman, saya sudah menggosoknya dalam beberapa menit, 2 menit kayak. Nah, lalu kita coba aja langsung ya apa yang terjadi. Mungkin di kamera nggak nampak ya, terasa ya. Cuman yang terjadi ialah mereka saling menolak gitu. Kalian harus coba langsung ya, biar terasa saling tolak menolak. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton sampai saat ini. Dan dari 4 percobaan yang kita lakukan tadi, kita dapat data hasil praktikumnya, yaitu, nah, bisa kalian baca dengan baik dan kalian pahami. Kesimpulan yang bisa saya berikan yaitu listrik adalah suatu kondisi dari partikel subatomik tertentu seperti elektron dan proton yang mengalir melalui penghantar dalam sebuah rangkaian yang menyebabkan penarikan dan penolakan gaya. Lalu kesimpulan lainnya, benda yang mempunyai jumlah muatan negatif sama dengan jumlah muatan positifnya disebut benda netral. Jika dua benda bermuatan listrik didekatkan, maka akan terjadi interaksi, yaitu muatan listrik yang sejenis, maka benda yang akan saling tolak menolak. Sedangkan muatan listrik yang tidak sejenis, maka benda akan saling tarik menarik. Nah, begitu teman-teman. Jadi, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, serta tinggalkan komentar di kolom komentar ya. Terima kasih. Stay classic and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.